Halo, assalamualaikum, bolo-bolo. Selamat pagi semuanya. Udah lama nih kayaknya saya nggak ngevlog ya di kawasan IKN. Ini sekarang pukul 5.48 waktu Indonesia bagian IKN. Pagi hari ini saya berencana ini sih ngevlog sehari-hari atau apa namanya ya, coba nanti kira-kira seharian ini saya kegiatannya di IKN seperti apa. Tapi dari pagi ini masih ada waktu sebelum berangkat ke proyek, mau jalan-jalan dulu ya. Biasanya saya kalau pagi habis subuh ya menyempatkan 30 menit untuk jalan kaki supaya tetap sehat. Ikuti ya, sambil kita lihat kondisi di daerah Sepaku. Oke, kita setting dulu jalan kakinya di walk ya, supaya tahu kira-kira kita jalan kaki berapa lama. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih gelap. Gelap seperti ini kondisinya, guys. Mobil-mobil proyek, ada yang bawa besi ya, sambil jalan ya, agak gelap nih. Bagi kemarin teman-teman, wah Mas Anas, Bang Anas bikin vlognya kurang panjang, ini tak bikin panjang hari ini, dari habis subuh sampai nanti sekuatnya ya. Kondisinya kayak gini. Ini saya kalau jalan kaki terus tuh sampai ujung. Biasanya kalau setengah jam itu ya sekitar 2,5 km. Kalau lebih cepat ya 3 km. Kondisinya kayak gini, guys. Bolo-bolo pada ibu-ibu udah nyapu pagi-pagi. Sih kan awannya udah mulai kelihatan keren. Hari Bu. Iya. Kondisinya kalau di sini pagi-pagi itu suara burung itu banyak sekali, guys. Gak ada yang pelihara tuh di hutan-hutan itu. Kempericik bagus, apa ya, sahdu itu itu. Teman-teman semua bolo-bolo, ada nggak nih yang kalau pagi-pagi hobinya jogging itu, jalan kaki? Itu katanya sih infonya nih ya, infonya kalau setiap hari rutin minimal 30 menit jalan kaki ya bisa menyehatkan tulang-tulang kita gitu ya. Dan insya Allah kita tetap sehat, bugar gitu. Nggak usah lari, jalan kaki aja. Tapi ada kalanya lari. Ya, sambil dengerin musik dulu. Oke guys, tonton terus ya channel ini ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, subscribe, like, and share kalau perlu. Ambil aja yang manfaat-manfaatnya. Yang kira-kira kurang bermanfaat dan jelek, filter sendiri. teman-teman semua sudah top lah.
Oke, bolo-bolo. Alhamdulillah 30 menit. 30 menit. Ya pace-nya kisaran 9, 10 sampai 12 ya. Kayak jalannya penyu tuh, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kita alhamdulillah tuh langitnya udah cerah, jadi sudah bisa kita siap-siap mandi terus berangkat ke proyek. Oke, bolo-bolo sudah siap kerja, OTW proyek. Ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran, semua masalah-masalah bisa terpecahkan dan diliputi dengan orang-orang baik. Ya, tetap semangat, dan karena semangat serta kebahagiaan itu menular. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah nyampe proyek. Pagi biasanya saya nyampe proyek dulu, sebelum jam 7 ya, langsung ke kantor saya, ruangan saya. Iya, di atas. Pagi. Bulu-bulu. Jadi pagi-pagi biasanya kalau nyampe kantor gitu masih terlalu pagi, saya manfaatkan untuk nih baca buku ya. Ini koleksi buku yang ada di sini. Ini kalau ini Al-Quran dan terjemahan. Ini Al-Quran yang dikasih oleh Gus Bahak nih, asli langsung dari beliau. Nah, ini ada buku bagus juga, mungkin teman-teman juga udah pada membaca, Thinking Fast and Slow. Nah, ini saya dikasih oleh Mas Ropik. Nah, ini juga bagus nih untuk memperdalam ilmu agama. Ihya Ulumuddin saya punya 9 juz, tapi saya cicil baru juz pertama, jadi ngacak saya. Ini dulu pernah baca ngacak, tapi sekarang mau saya runtut gitu ya. Ini juga saya belum selesai. Nah, ini wajib ini manajemen proyek. Terus ini juga, ini lumayan bagus juga. Nah, tidak lupa ini. Ya, ini bagus juga nih. Terus apa? Nah, ini saya udah selesai bacanya. Karya Pak Diprigi S. almarhum. Keren lah. Nanti bisa juga dibaca oleh teman-teman. Terus nah ini ini apa namanya, salah satu filsuf yang mungkin sangat berpengaruh ya, si Freud ini, karena orang-orang psikologi mesti kayak kitab ya, selalu kiblatnya sama beliau ini ya, meskipun sekarang banyak juga dikritik oleh saintis gitu ya, karena Freud ini kan lebih apa ya, jadi psikologinya itu lebih mengedepankan filsafat ya gitu ya. Jadi kalau orang-orang saintis itu sekarang sudah banyak mengkritik. Oke, gitu. Saya baca dulu aja ya, mumpung ada masih ya. Jam 7 lebih 10 menit. Nanti ada safety morning biasanya ya. Kalau pekerja-pekerja udah datang setengah 8 sampai jam 8 itu safety morning, karena ini bertepatan dengan hari Jumat. Jadi saya biasanya ikut seminggu sekali lah. Kalau tiap harinya ada petugasnya ya, ada toolbox meeting gitu. Tapi kalau seminggu itu biasanya saya ikut Jumat gitu. Oke ya, tak baca dulu. Yang pertama mungkin yang akan saya lanjutkan, buku yang akan saya baca adalah ini ya, Thinking Fast and Slow. Ini karya Daniel
Kahneman, ya, peraih hadiah Nobel bidang ekonomi. Ini bukunya benar-benar bestseller gitu, banyak juga di bedah gitu. Saya kalau baca buku itu selalu saya stabil kalau ada yang menarik saya stabil. Nah ini sebenarnya ini ada kalimat ini loh. Jadi 63 persawit ini kayak riset gitu ya, bahwa orang kalau ditanya secara cepat gitu itu ini 63% itu menjawab intuitif berkata mereka lebih suka mendapat 3.400 bulan ini ya daripada 3.800 bulan depan. Jadi kurang lebih kalau misalkan orang ditanya, "Kowe tak kei duit saiki sak yuto." Nah, saiki, tapi nak kowe sabar bulan depan tak kei duit sak yuto 500. Nah, ternyata 63% itu menjawab wis mending hari ini aja diterima duitnya itu. Jadi ternyata memang hasil penelitiannya seperti itu. Kalau di Amerika ya, saya kadang juga berpikir gini, kamu lebih baik menerima uang 1 juta hari ini tanpa kerja dengan menerima uang 10 juta tapi harus kerja. Nah, itu mayoritas pasti jawab wis mending aku nerima uang 1 juta nggak kerja dibanding harus menerima uang 10 juta tapi harus kerja. Atau jangan-jangan malah kalau ada pertanyaan mungkin di umum, mungkin juga bisa ditanyakan ke orang lah, kamu tak kasih uang 1 juta tapi kerja, atau saya kasih uang 1 juta tapi nggak usah kerja nggak apa-apa tapi tak kasih. Nah itu kan sebenarnya pelajaran nilai ya. Ya, kalau mungkin orang yang senang dengan proses gitu ya, orang senang dengan proses, bahwa uang 1 juta itu adalah proses gitu loh. Uang 1 juta itu adalah nilai gitu. Ya, uang 1 juta itu hanya adalah nilai dari proses bekerja kita. Kalau uang 1 juta tanpa melalui proses, bagi orang-orang yang setia dengan proses nggak ada artinya. Nggak kerja, nerima uang itu ya kayak nggak ada ini aja, nggak ada feel-nya, nggak ada value-nya gitu. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadi tapi mungkin itu cara berpikir cepat lah. Orang mikir cepat itu secara intuisi itu, kalau orang dikasih kesenangan hari ini akan lebih mau mereka daripada dia menerima kesenangan di hari esok dengan menjalani proses. Ya, intinya sih saya mengaitkannya ke situ sih, bahwa ayo, kalau saya sih lebih senang setia dengan proses itu. Proses dijalani, ketika ada pencapaian itulah value yang memang benar-benar kita jalani secara proses, daripada brek gitu tanpa melalui proses ya mau sak nyuan ngono gitu. Jadi gitu malah cerita ini tak baca dulu lah. Oke bolo-bolo, ini udah 7:30 ya. Saya akan safety morning sekaligus mau riset kecil-kecilan nih, menerapkan tadi yang ada di buku. Bagaimana sih intuisi para pekerja atau peserta safety morning ini jika saya menggunakan game yang berikut ini. Satu monggo Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Waskita. Siapa Anda? Kalau siapa kita? Waskita. Kalau siapa Anda? Kita itu kan sebenarnya saya dan Anda kan? Wah, ini berarti tes IQ ya. Kalau tadi udah semangati dengan dengan semangat untuk menjaga kesehatan fisik gitu ya, maka saya sekarang saatnya untuk menyehatkan akal dan pikiran. Setuju? Siapa kita? Waskita. Siapa Anda? Enggak kompak. Oke, yaudah. Ini seperti biasa ya, ini hari Jumat. Hari Jumat yang mudah-mudahan Jumat barokah. Amin. Ya, makanya saya akan bagi-bagi
keberkahan, bagi-bagi hadiah untuk yang bisa menjawab. Oke? Setuju? Setuju ya. Siapa yang tahu hari ini itu tanggal berapa? 28. Hijriah loh, Hijriah. Kan 8. Ya sini jangan maju dulu. Oke, sebutkan namanya, terus tanggal berapa? 1 Muharram. 1 Muharram betul? Salah. Maaf ya, salah ya. Ayo maju langsung sini. Ya, ayo 1 Muharram salah. Oke, sebutkan namanya dan Sumber Arifin. Sekarang tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram betul? Hijriah, ya 10 Muharram. Ya, 10 Muharram tahun 1445 Hijriah. Oke, setuju. Mau mendapatkan hadiah. Nih saya tawarin, kalau hadiahnya hari ini ya, ini 50.000. Tapi kalau minggu depan 100.000. Pilih yang mana? Ya. Milih hari ini. Oke, 50.000. Oke ya. Oke, selanjutnya. Ya. Sekarang saya ada pertanyaan lagi. Kemarin sudah ditanyakan sih waktu beberapa minggu yang lalu, tapi barangkali ada yang belum datang. Yaitu terkait dengan mutu ya. Yuk, sebutkan 2 saja yang menyebabkan beton itu keropos kalau ngecor. 2 saja. Penyebab pengecoran itu salah sehingga mengakibatkan beton itu keropos. Ayo siapa? Tunggu sekali. Oke, masuk. Ya, penyebab beton keropos. Namanya siapa? Nama Suwito. Nama Suwito. Ayo. Apa penyebabnya? Yang pertama kurangnya beton decking. Ganjel. Kurang beton decking. Salah atau betul? Salah. Oke, tak kasih kesempatan 2 lagi. Kurang vibrator. Kurang digetarin. Betul, salah. Betul. Oke, satu lagi. Kurang air. Terlalu kental sehingga nyangkut di besi gitu ya, besinya terlalu rapat gitu ya. Iya. Maksudnya gitu. Betul. Sehingga bikin keropos. Oke, ini saya kasih tawaran lagi. Hari ini tak kasih 50.000 atau 2 minggu lagi 100.000. Sekarang aja 50.000. Oke. Ya, oke. Lagi ya. Sekarang bebas lagi. Pertanyaannya, sebenarnya ya, supaya beton itu tidak terjadi segregasi, ini agak bahasanya agak intelek gak apa-apa ya. Segregasi itu ini loh, jadi kalau kita melihat beton itu ngumpul agregatnya itu, kerikil-kerikilnya ngumpul tapi nggak ada semen-semennya gitu, nggak mulus gitu ya, kelihatan banyak jerawatnya. Itu salah satunya itu kalau kita ngecornya itu terlalu tinggi gitu. Misalkan apa ya, bahasanya ki entelotoke apa tuh, jatuhnya terlalu tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah harusnya tinggi jatuh tremi itu ke media atau ke backisting berapa meter? Ayo tunggu jari, maju. Paling tinggi berapa? 50. Maju. Paling tinggi berapa? Ayo, oke. Ya, siapa namanya? Ya, berapa meter? Setengah meter salah betul? Salah. Salah. Ya, masih boleh tinggi lagi dikit. Secara SNI, ayo, ada yang tahu? Ayo maju. Ya. Meter. 1 meter. Ya. Atau kita bikin sepakatan aja di sini 1 meter ya. Sebenarnya masih boleh lebih tinggi dikit ya. Kalau di SN itu 1,5 meter. Tapi ini 1 meter ini sepakat ya. Kalau lebih tinggi lagi nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Oke, kita kasih hadiah. Mau hari ini 50.000 atau 3 bulan lagi. 3 bulan lagi 150.000. Hari ini oke, terima kasih. Ya. Oke. Masih penting saiki daripada mengko gitu kan. Oke, masih ada lagi, mumpung ini banyak yang lagi datang ya. Sekarang pertanyaannya terkait dengan bahaya kecelakaan kerja yang bisa timbul di lokasi kita. Ya, sebutkan 2 saja. Kalau lihat lokasi kayak gini, bahaya apa yang kira-kira mengancam Anda untuk kira-kira bisa mengakibatkan kecelakaan kerja? Maju langsung. Ya. Oke, ini. Ya. Oke. Namanya? Hadi. Namanya Pak Hadi. Jawabannya? Jawabannya 1.
jatuh dari itu lubang. Jatuh dari lubang. Jatuh ke lubang. Oke. Ya, jatuh dari lubang kan agak gimana gitu ya? Jatuh ke lubang. Oke, satu. Terus yang kedua. Yang kedua, banyak itu hati-hati kena stek besi kan banyak. Oh, kesampar besi. Ya. Oke, kita kasih hadiah. Mau hari ini atau besok? Hari ini dong. Hari ini dong, 50.000. Oke, terima kasih. Sekarang kita tingkatkan hadiahnya menjadi 100.000. Oke ya. Oke, kita seneng-seneng dulu aja biar nanti semangat. Oke, setuju? Pertanyaannya, kalau bahayanya adalah kena stek besi, ya, kira-kira apa yang harus diantisipasi? Ayo, maju. Oke, nomor 7. Ya, namanya siapa? Rengga, Pak. Rengga. Apa? Dapat kelambi, Pak. Katanya nggak mantul, Pak. Blebet kelambi. Salah betul? Salah. Waduh, sorry. Silakan. Ayo maju ya. Ya, nih, dicerna dulu pertanyaannya. Ini bahaya ada stek, supaya kaki kita nggak kena. Apa yang harus dilakukan? Antisipasi, fokus, sama rapi material. Fokus, rapin material. Ada yang lebih penting lagi apa? Harus memakai APD. APD apa itu? Hah? APD lengkap. APD Sepatu. Sepatu apa? Sepatu safety. Betul, itu baru betul. Pakai sepatu safety, jangan pakai sendal. Mau hadiahnya 100.000 hari ini atau 3 bulan lagi 200.000? Hari ini oke, 100.000. Sebelah orang tadi. Sekali lagi ya, karena ini jam berapa? Bahaya apa yang kira-kira bakal timbul? Maju. Longsor. Oke. Namanya? Ya, bahayanya apa? Longsor, Pak. Kena Hujan, tanah longsor. kita ada di situ. Iya. Maka seharusnya kita harus jangan berlindung di tepi lereng kalau hujan. Oke, mau hari ini 100.000 atau 2 bulan lagi 200.000? Hari ini aja. Oke, ini 200.000. Ya. Pertanyaan aku habis kehilangan ini kata-kata ini apa ya pertanyaannya? Satu lagi udah ya, satu lagi nih. Satu lagi. Ini agak teknis ini ya, tapi teman-teman semua harus tahu. Kalau ngecor plat ya, ngecor plat di bawah atau mungkin nanti di atas ya, supaya plat beton itu maksimal kekuatannya ya, di situ kan ada besi. Nah, maka yang paling penting adalah selain masang besinya betul, ada salah satu item pekerjaan harus dipasang supaya dia kekuatannya maksimal. Apakah itu? Ayo, backstring pasti sudah ada lah, backstring sudah ada, backstring kuat, terus ada besi dipasang secara bagus gitu. Tapi itu kalau sampai meleset ya, sampai itu nggak dipasang, maka kekuatannya nggak akan maksimal. Apa itu? Silakan maju. Oke. Iya. Namanya siapa? Bayu. Namanya Bayu. Jawabannya apa? Gula beton, Pak. Gula beton. Gula beton itu maksudnya apa? Salah ya? Oke, salah. Silakan. Gula beton salah. Aku juga baru tahu gula beton itu apa itu. Oke, satu, yuk. Harus pasang beton decking, betul atau salah? Betul. Harus beton decking ya. Beton decking, jangan diganjel pakai kayu atau diganjel pakai bungkus rokok, jangan ya. Harus beton decking. Nih saya tingkatkan nih. Mau 100.000 hari ini atau 2 bulan lagi tapi 500.000 hari ini. Oke. Nah, oke ya. Wah, masih ada tapi waktunya lagi atau oh lagi. Wah, sampai neng sini kok diem aja. Yang biru-biru merah-merah sama yang paling belakang itu pertanyaannya ya. Ya. Sekarang pertanyaannya. Oh, ini mesti sulit minta ampun pasti. Saya yakin ini nggak akan bisa jawab. Di sana itu ada mbak-mbak cewek nggak pakai helm, namanya siapa? Ya, yang pakai baju coklat. Nah, ini. Maju. Ya. Nah, ini mbak kecil pendek ya. Siapa? Namanya siapa? Awahyudin. Hah? Awahyudin. Namanya Awahyudin. Mbak itu loh yang pakai itu lah.
Ria. Ria betul? Salah. Ayo, pasti kalian bisa jawab. Ayo. Hah? Pertanyaan yang aneh ya? Oh, sorry, pertanyaan nggak aneh diprotes. Ganti pertanyaan, oke ya? Sekarang bisa jawab semua harusnya ya. Oke. Nah, pertanyaan agak teknis ini. Ya. Bagaimanakah caranya menyimpan sampel beton itu, silinder beton itu yang benar? Ya, yang benar tuh kayak apa? Nyimpennya kalau habis ngecor itu ditaruh di mana? Ayo. Habis ngecor, tuh pas ngecor itu kan ditaruh tuh. Nah, itu naruhnya di mana yang bagus? Ya benar. Direndam kolam. Wah, baru dituangin kok, baru dituangin taruhnya di mana? Bunderannya apa? Ya, silindernya itu kan kalau masih basah nggak bisa langsung direndam. Itu taruhnya di mana? Ditaruh tempat yang panas. Weh, salah betul. Salah. Ya, maju. Ya, harus ditaruh di mana ya? Ya, namanya masuk Pak Suami. Karena kan mama saya Pak Supri, taruhnya mungkin posisi harus tanah rapi, rata. Oke, terus? Nah, keduanya mungkin yang tepat yang adem dulu. Oke, betul. Ya udah betul. Mau minta bayaran? Mau minta hadiah 100.000 sekarang atau 500 atau 1 juta pas lebaran? Hari ini aja. Hari ini, oke ya, oke. Ya, jadi naruhnya itu harus di tempat yang terlindungi dari panas dan hujan, gitu ya. Jadi nanti kalau ada sampel gitu, itu kita sudah banyak gubuk-gubuk ya, ditaruh di situ. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan, gitu ya. Karena kalau kepanasan itu nanti sampelnya diuji, dia mutunya nggak kuat, nggak sesuai gitu ya. 1 lagi atau 2 lagi? 2 lagi. Aku kehabisan pertanyaan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebutkan aksesoris bagisting balok. Aksesorisnya itu apa aja? Yuk. Wow, 4 aja lah, 4 gampang itu. 4, ayo maju. Wah, ini tadi udah maju ini. Kalau salah selamanya nggak boleh maju ya. Oh ya, nggak apa-apa. 4 tuh ya, 4 ya. Oke, 1. Kayu, Pak. Aksesoris itu berarti peralatannya. Kayu itu dianggap bahannya. Peralatannya. 1 apa? Hah? Salah betul? Salah. Maaf ya. Saya sebutin 1. 1 itu ada yang namanya Tairot ya. Salah satu itu 1 ya. Nah, itu ada paling nggak ada 4. Ayo, 1 aja. 1. Kurang 3. Ayo. Nah, Tairot, ayo. Ayo ya, maju. Nah, sini. Masa orang bigisnya nggak tahu kan, malu kan? Ayo, 1. Siku. Tadi Tairot udah. Tarot ya. Nah, terus sama yang buat apa itu? Buat ngencengin itu. Ya, Mana tuh? timbangan tuh lepas. Ayo maju. Ini maju. Itu udah maju belum nih? Salah banget nih. Ayo, apa? Yes, betul, Jack Best. Terus satu lagi. Pecahannya seperti flagnya. Oh, betul ya. Kan banyak itu ya. Ada leader frame-nya, ada horizontal, ada vertikal, ada ya. Kasih 25, Pak. Kasih 25. Oke, kasih 100.000 hari ini atau 1 juta pas lebaran haji. Hari ini. Lebaran hari ini masih setahun lagi. Oh, lemonya Sekarang. Oke. Terima kasih. Pak. Sekali lagi. Tapi nomor 7 lagi nanti yang maju, udah 2 kali. Ya. Oke, sekali lagi lah. Ini sudah ya udah siang ya. Sekali lagi pertanyaannya. Nih, pertanyaannya ya. Siapakah nama Menteri PUPR? Harus lengkap. Namanya siapa? Suki Mulyono.
Insinyur Muhammad Basuki Mulyono. Salah betul? Salah. Salah betul, dicek. Bener Pak. Benar. Cek. Muhammad Insinyur Basuki Mulyono. Muhammad Insinyur Basuki Mulyono, salah betul. Salah. Coba. Aku nggak screenshot Pak. Ya. Screenshot. Muhammad Insinyur, kalimat Muhammad Insinyurnya sih udah salah ya. Basuki Hadi Mulyono. Betul apa salah? Betul. Betul. Basuki Hadi Mulyono. Nanti insya Allah datang ke sini ya. 100 hari ini atau 100 atau 200.000 minggu depan. Oke, 100.000. Oke, terima kasih ya. Oke, cukup ya. Alhamdulillah teman-teman semua sudah semakin semangat ya, wajahnya makin cerah. Ini cuaca hari ini juga cerah. Kita pokoknya semangat mengerjakan proyek ini sampai dengan selesai, yaitu 17 Agustus tahun 2024. Setuju? Semua sehat ya? Amin. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak, sekali lagi Pak. Halo bolo-bolo, ya tadi saya ngikuti safety morning dan sekalian itu ngecek kebenaran di buku tadi yang saya ceritakan ya. Ternyata 100% malahan di sini itu memilih mendapatkan uang meskipun lebih sedikit dibanding harus bersabar menunggu periode selanjutnya. Contohnya tadi saya sampaikan kalau misalkan mendapatkan hadiah 100.000 hari ini ya, atau memilih 1 juta nanti pas lebaran gitu, rata-rata milihnya hari ini. Atau tadi juga ada yang ekstrim ya, 50 hari ini atau 50 hari ini atau minggu depan 100.000 ya, tetap meskipun dua kali lipat kan memilihnya adalah hari ini. Jadi valid itu. Malah kalau di Amerika itu 63% masih berpikir dia apa ya intuisinya itu mungkin masih ada itu ya, 63% ya. Kalau di sini 100% intuisinya adalah menerima hadiah atau uang yang memang nyata-nyata hari ini gitu. Meskipun di 2 kali lipatkan. Itu aja sampel aja sih ya, sambil ngetes buku tadi. Oke. Sekarang seperti ini posisi
tower 4 juga mau naik ke lantai 2 lagi sekitar. Ini film Pak, film. Nah, ini sudah mau topik topik. Ini saya buat tempat stop ke Austin Pak. Dan es tempat ujung Pak kan sudah kolom kolom 1 Pak. Pak yang mau ujung ini Pak kolom. Bukan yang ini Pak yang ada kolom biru dulu Pak. Seberangnya sana lagi. Ya. Waskita kompak dan solid. Waskita kompak dan solid. Pak Basuki sehat. Sehat selalu. Ini kalau malam bagus Pak, lampu-lampu kerja semuanya Pak. Sebenarnya ada alat musik juga Pak di sini Pak. Bentar ya. Di sini Pak nanti Pak. Kita lagu Pak. Waktu kemarin di Istiqlal dia nyiptain lagu. Kita sini ya. Ya. Iya Pak. Di sini. Di bawah Pak. Ada. Ada. Alat. Kasih ya. Punya kita. Oke, bolo-bolo. Kita alhamdulillah kedatangan kunjungan dari Pak Menteri. Tadi barusan selesai. Ini masih banyak juga tamu-tamu kita, lihat. Ini beliau Pak Menteri. Alhamdulillah, wah, senang dan menyemangati kita. Mari Pak Menteri. Hati. Tak terduga ada kunjungan Pak Menteri. Kita siap sedia di bawah asuhan BPK yang paling besar dan gitaris asam urat kita. Gantung jamnya kalau dia bawa media ntar sana lagi banyak lagi ininya. Saya Di sini pokoknya masih intinya ini kan untuk Menkes ini, untuk Kemenkes. 3 ya. Ya nanti Bapak tinggal siapkan aja Pak. Siapkan mental gitu ya. Ini tangannya menghadap sini Pak, kemana Pak? Istana menghadap sini Pak. Oh menghadap sini ya Pak? ada utara ya Pak, utara mana? Menghadap ke selatan berarti Pak. Sana kan barat, sama sama timur, sama utara. Ini ke selatan. Kalau ngadep selatan pasti ngadep keluar ini sih. Ini ke Keluar ya Pak ya. Kalau ke selatan ya ke Australia bener. tapi ya kalau ujung-ujungnya yang menghadap ke diri sendiri juga. Jadi Pak, kami Poltekkes Kalimantan Timur itu data diterima di Kementerian Kesehatan Pak. Kan sudah ada 500 berapa ya Pak ya? Iya. Yang masuk daftar gerbong pertama pindah. Jadi kesini itu terlalu penasaran, ingin lihat tempatnya di mana gitu Pak. Ya kami memfasilitasi. Setelah lihat ada yang senang, ada yang Senang Pak. Dapat lawan juga nih. Anggota juga. Mudik ke Jakarta. Tapi kalau kendaraan belum ini Pak ya? Ada kereta apa gitu? Ini sudah ada yang di Bapak Sinarjaya. Nah, nanti kan tol juga dari bandara sana ke sini tuh paling cuma 20 menit Pak. Ya, ini sebenarnya kan kita dapat cuma belok-beloknya saja. Terus Lagi dari bandara juga nanti langsung. kalau rencananya kapan selesai? Ya itu Juli itu sudah selesai termuka.
Begitu pun dari bandara ke sini tol. Pokoknya 17 Agustus 2024 itu ASN sudah siap di sini, terus Istana jadi, istana juga jadi, jalan tolnya jadi. Berarti kesini lagi kita kalau nggak mau capek ini 2024 kan? Tidak bisa izin lagi ya kalau sudah beroperasi bisa. Presiden kan harus jaga keamanannya. Itu kan bukan karena nggak boleh dilihat itunya, tapi kan ada sebagai sistem yang harus jauh-jauh. Saya pikir Memandang Kalau yang memandang dari jauh sih nggak masalah Pak ya. iya. Ada yang niatnya kebaikan. Iya. Yang jelas IKN telah membuat penasaran semua orang. Jadi nggak heran kalau orang begitu datang ke sini itu selalu minta IKN. Selain tadi karena ada dalam daftar gitu Pak, ingin mendaftar pindah jadi gini. karena itu soal harga diri juga. Iya. Kalau sudah foto di 0 km tuh lupa semua muter-muter. Terus paling hebat. Ketika balik ingat lagi. Ingat lagi bukan yang penting pernah melupakan. YouTuber juga. Udah ceplok ya tadi Pak. Sudah berapa follower? Ini Oh saya? Ya masih pemula Pak. Kalau ini kita follow Pak, nanti langsung banyak follow-nya. Oh Ya. memang namanya apa? Bisa subscribe. Oh saya? Ya. Anas Maghfuri. Anas Maghfuri bisa. Sebenarnya itu gara-gara ini ya, sebenarnya banyak orang yang penasaran di luar sana itu, pengen ditunjukkan apa suasana gitu ya. Akhirnya ya sudah, jadi kita ikuti aja, kita videoin, upload, ternyata makin banyak yang senang gitu ya. Terus mahasiswa yang mau lulus biasanya anak teknik sipil, mau nyari magang, mau nyari kerjaan itu banyak sekali karyawan saya mungkin yang berasal dari medsos itu ya, hanya medsos gitu. Udah kita kasih tes. Tapi sebenarnya kalau yang lebih diutamakan sebenarnya putra daerah. Dari mungkin dari Kaltim. Kaltim juga berbenah Pak sekarang. Dari nomor Suasana minggu pagi di KM. Langsung. Subscribe. Kita paling berhantu Pak. Makasih Pak Anas. Buat dia. Boleh minta foto bareng Pak? Boleh Pak. Oh iya, betul. Boleh Pak. Ini boleh. Oh ini Pak IKN ini. 1, 2, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bentar Pak Budi bentar. 1. Oh iya, sebelah sini. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Abang asal Ibu? Cari nih. Kalau kita kan dari seluruh Indonesia ini. Pak Nyoman itu kan pernah dibangun yang berbakat. Yang dari IPB. Dari Senin nanti ada dari Politek. Kita Anas Maghfuri. Kawan-kawan yang nyanyi di sini. Iya. Iya. Bikin lagi ya Bikin di atas. sama mahasiswanya. Boleh ya Pak? Boleh.
Oke, bolo-bolo kabeh, terima kasih ya. Vlognya saya akhiri untuk hari ini segini dulu aja, karena saya harus melanjutkan agenda-agenda yang lain. Dan terima kasih nih kepada teman-teman bolo-bolo senusantara yang terus mendukung channel ini dan setia di channel ini ya. Kita saling mendoakan semoga semua sehat dan bahagia selalu. Bye bye.